8 Mei 1943, hari ditemukannya jasad Marsina, seorang buruh di Sidoarjo, Jawa Timur yang kerap menyuarakan haknya. Aktivis dan buruh itu diculik sebelum jenazahnya diketahui tergeletak di sebuah hutan dengan banyak tanda penyiksaan. Pasca tewasnya Marsina, kisahnya kemudian dituangkan dalam sebuah film. Sebelum tewas, Marsina bersama rekan buruh lain melakukan aksi unjuk rasa, mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk kenaikan upah bagi para buruh. Marsina yang kala itu berusia 24 tahun, kemudian dianugerahi penghargaan atas jasanya dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Alasan saya mengangkat kasus ini karena menurut saya kasus ini adalah merupakan kasus yang sangat menarik. Kasus ini juga menjadi perbincangan internasional. Karena kasus ini juga menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau yang dikenal dengan ILO, yang dikenal juga sebagai kasus 1773. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Muhammad dari Universitas Islam Negeri Jakarta, mahasiswa semester 2. Di sini saya bersama dua narasumber saya yang akan membahas tentang pelanggaran HAM berat mengenai kasus Marsina. Di sini saya akan memperkenalkan dua narasumber saya, dimulai dari Saudara Ilham. Silakan. Nama saya Ilham Raffi Prasetyo, saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Unisula semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Kurniansyah. Saya dari kampus Politeknik Gajah Tunggal, jurusan Teknik Mesin. Sekarang saya semester 4 juga. Terima kasih untuk pengenalannya. Di sini saya sebagai pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan dan meminta pendapat juga dari narasumber sekalian. Dimulai dari yang pertama, saya akan menanyakan apa pengetahuan mengenai siapa itu Marsina. Dimulai dari Ilham. Ya, sedikit yang saya tahu tentang biografi Marsina sendiri. Marsina itu lahir di Ngelundo tanggal 10 April 1969 dan meninggal pada 8 Mei 1993 pada umur yang ke-24 tahun. Beliau merupakan seorang buruh di PT Catur Putra Surya yang bergerak di bidang arloji ya. Arloji begitu sih. Sedikitnya mungkin itu ada tambahan. Mungkin ini kasus Marsina ini juga salah satu contoh kejahatan dari rezim Orde Baru. Jadi ikut campurnya militer juga dalam segala urusan yang terjadi di negara ini. Kalau dari sisi itu aja. Terima kasih. Untuk saudara sekalian, mungkin ada beberapa poin di sini yang mungkin akan saudara berikan pendapat saudara sekalian, yaitu mengenai mengapa kasus Marsina ini termasuk pelanggaran HAM berat. Dan sekalian pendapat Anda menurut kasus ini. Oke. Ya, yang seperti kita ketahui juga kalau HAM itu ya pengertiannya mungkin bisa dibilang hak yang seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan, diberikan ketika semenjak ia dalam kandungan, mungkin begitu. Nah, hak asasi manusia itu berupa banyak hal, misalkan hak hidup dan lain-lain. Kenapa kasus Marsina ini dikelompokkan menjadi HAM berat? Karena salah satu kejahatan HAM berat itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang di salah satunya adalah pembunuhan, penyiksaan, dan Marsina mengalami dua hal itu. Ya, seperti yang kita ketahui, hasil forensik terhadap jasad Marsina sendiri ditemukan beberapa penganiayaan di bagian vitalnya tersebut dengan Yang merupakan dengan adanya tusukan dari benda tumpul kepada alat vitalnya tersebut. Banyak hasil forensik lainnya yang belum bisa saya jabarkan di sini yang berupa penyiksaan-penyiksaan lainnya. Mungkin ada tambahan tuh. Benar-benar sama aja sih, pasti pelanggaran HAM berat ya, karena terjadi pembunuhan atau penyiksaan. Mungkin ini ya yang buat kasus Marsina ini masih melekat karena yaitu pembunuhnya masih belum terungkap. Itu salah satu ini sih. Kalau dari putusan persidangannya itu gimana?
putusan persidangan ya. Kan terakhir tuh jadi kasus ini tuh ada kambing hitamnya nih yang dijadiin kambing hitam buat pembunuhan Marsilina, yaitu para petingginya PT CPS. PT CPS itu. Jadi intinya para petinggi itu disuruh ngaku bahwa mereka ini yang melakukan pembunuhan pada Marsilina, dan yang memaksa mereka untuk mengaku itu adalah oknum dari militer. Berarti ini nyambung sama statement Bung yang pertama itu kalau merupakan hasil kejahatan Orde Baru ya, dimana ada militer itu masuk ke dalam bidang-bidang, salah satunya adalah perusahaan tersebut. Iya, itu kalau menurut saya. Udah cukup. Mungkin ada beberapa pendapat yang ingin Bung sekalian sampaikan di dalam wawancara ini dari Bung Ilham. Silakan. Cukup sih. Oh cukup. Oke. Baik, mungkin sekian dari wawancara saya pada hari ini. Itu beberapa poin yang disampaikan oleh dua narasumber saya yang merupakan sebuah pendapat yang mungkin bisa kita ambil baiknya dan kita buang buruknya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyangkut kepada pembahasan yang saya bahas mengenai kasus pelanggaran HAM mengenai Marsinah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai kasus ini. Dimulai dari penjelasan apa itu HAM. HAM merupakan sebuah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM juga berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu, gugat, dan tidak bisa dicabut karena merupakan sebuah anugerah yang dimiliki setiap manusia. Setiap negara wajib menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Di sini, definisi HAM juga merupakan hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Dalam piagam PBB atau Universal Declaration of Human Rights, pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia itu terdiri atas 30 pasal. Termuat pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia. Pasal pertama deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang dikaruniai akal dan budi, serta hendaknya bergaul satu sama lain. Hak asasi manusia menurut piagam PBB adalah hak berpikir dan mengeluarkan pendapat untuk memperoleh nama-nama baik, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup, dan hak menganut aliran kepercayaan atau agama tertentu, dan hak memiliki sesuatu. Cakupan HAM itu sangat luas, seperti luasnya kehidupan manusia. Konvenen internasional tentang hak sipil dan politik atau yang disebut dengan The International Covenant on Civil and Political Rights atau disingkat ICCPR, dan Konvenen internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau yang disebut The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau disingkat dengan ICASCR, menyebutkan adanya dua macam HAM. Yang pertama itu adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi 5 poin. Poin pertama, hak untuk membentuk serikat pekerja. Poin kedua, hak atas pendidikan. Poin ketiga, hak atas pekerjaan. Poin keempat, hak atas pensiun. Dan poin kelima adalah hak atas hidup yang layak. Yang kedua itu ada hak sipil dan politik yang meliputi 8 poin. Yang pertama, hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. 2, hak untuk hidup. 3, hak untuk berserikat. 4, hak atas kebebasan dan persamaan. 5, hak atas berpikir mempunyai konsekuensi dan beragama. 6, hak kesamaan di muka badan-badan peradilan. 7, hak kebebasan terkumpul secara damai. Secara umum, hak asasi manusia terdiri atas 5 macam. 8, hak asasi memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau disebut dengan procedural rights. Mengaitkan kasus Marsinah dengan HAM, pelanggaran-pelanggaran itu dapat dilihat pada yang pertama itu adalah hak hidup. Di sini itu hak hidup itu di sini melanggar kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankannya. Dan yang kedua itu adalah hak ekonomi. Di sini dalam hak ekonomi ini melanggar dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perkawinan yang adil dan layak dalam hubungan pekerja. Dan yang ketiga adalah hak hukum. Di sini
Ada 2 poin pasal yang terkait dengan hak hukum ini. Yang pertama itu adalah pada UUD 1945 pasal 27 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Serta Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengajuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya adalah hak peradilan. Di sini hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan ini juga tidak didapatkan oleh Marsina. Meskipun telah dilakukan penyidikan untuk mengusut kasusnya beberapa kali, namun tidak ada tindakan yang berarti. Awalnya kasus ini menemukan titik terang. Ini hampir menemukan titik terang dengan menemukan beberapa tersangka. Namun tidak terselesaikan. Itu membuktikan bahwa jelas sekali lemahnya keadilan Indonesia. Kematian Marsina adalah luka yang ditorehkan pada keadilan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya mengenai kasus Marsina ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.